Pak Komang. Selamat pagi Pak Putu. Di sini saya ingin mewawancari Bapak terkait mencari faktor-faktor penyebab masalah yang tiang identifikasi. Silakan Pak Putu, Pak Putu, silakan. Baik, sebelumnya apakah Pak Komang sudah siap untuk diwawancari? Sudah siap. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, apa faktor-faktor penyebab siswa kesulitan dalam mengerjakan soal HOTS? Nah, sebelum kami memberikan jawaban terhadap apa yang menjadi asumsi pertanyaan dari saudara Pak Putu, dan kami akan menyampaikan beberapa hal yang menyebabkan faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal berbasis HOT, yaitu yang pertama, peserta didik yang belum terbiasa dalam menyelesaikan soal berbasis HOT. Nah, terkait jawaban yang pertama kami ini, kami perlu juga berikan penjelasan. Karena murid-murid yang ada di sekolah kami kurang terbiasa di dalam menyelesaikan soal berbasis SWOT. Itu mengapa? Karena maklum, kecakapan dan kemampuan daripada masing-masing peserta didik di sekolah kami itu memiliki keanekaragaman yang berbeda. Di satu sisi, soal-soal yang berbasis SWOT itu adalah memerlukan tingkat pemahaman atau pemikiran sangat tinggi, sehingga peserta didik itu paling tidak alur orientasi soalnya harus dipahami lebih dalam. Yang kedua, peserta didik masih memerlukan bantuan orang lain dalam menyelesaikan soal. Dan jawaban yang ketiga, peserta didik kesulitan dalam memahami kalimat atau maksud dari soal. Nah, maklum juga kami perlu berikan penjelasan terkait jawaban yang ketiga, kesulitan di mana peserta didik kesulitan dalam memahami kalimat atau maksud dari soal karena tingkat soal yang diberikan oleh guru di dalam mengerjakan soal yang berbasis HOT, kadang-kadang kalimatnya terlalu menjelimet. Yang mana dengan kalimat yang terlalu menjelimet, otomatis peserta didik di sini di dalam memberikan pemahaman terhadap soal itu sangat rancu. Nah, itu yang perlu kami sampaikan. Sedangkan jawabannya empat, kurang teliti dalam membaca dan memahami soal yang dimiliki oleh peserta didik. Dan yang kelima, serta pemahaman materi yang kurang dari peserta didik. Nah, itu kiranya jawaban dari pertanyaan yang saya oleh Pak Putu. Selanjutnya kami berikan juga kepada Pak Putu untuk melakukan tanya jawab terkait soal yang kedua. Silakan Pak Putu. Yang kedua, apa faktor-faktor penyebab siswa kesulitan mengerjakan LKPD? Nah, terkait dengan soal yang kedua di sini, penyebab siswa tidak bisa mengerjakan LKPD diantaranya adalah yang pertama, peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran yang ada di buku teks pelajaran. Dan yang kedua, sebagian siswa kurang memahami LKPD yang mereka gunakan. Nah, di sini juga perlu kami berikan pandangan terhadap jawaban yang kedua, di mana siswa kurang memahami LKPD yang mereka gunakan. Kadang-kadang pada saat penjelasan materi atau pembelajaran, guru sudah menjelaskan bagaimana sistematika di dalam mengerjakan LKPD itu sendiri. Tetapi kadang-kadang anak didik, sebagian besar anak didik dan sebagian kecil, kadang-kadang pada saat guru menjelaskan dia lain-lain. Artinya kurang fokus terhadap penjelasan guru terkait guru menjelaskan LKPD itu sendiri. Sehingga ada beberapa bagian siswa yang kurang paham terhadap di dalam mengerjakan LKPD yang diberikan oleh guru. Dan yang ketiga, LKPD digunakan saat ini masih kurang menarik bagi siswa. Nah, itu kiranya jawaban yang bisa kami berikan kepada saudara Pak Putu. Bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan dari jawaban kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Ini sangat berguna bagi kegiatan tiang selanjutnya. Tiang ucapkan terima kasih, matur